Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo. Jadi perkenalkan, nama saya Utin Tita Malianda dengan NIM 241091094 dengan absen 47. Tujuan saya untuk buat video ini adalah memenuhi tugas dari mata kuliah Fisika Kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Naim Sulaiman MPD, dan tugasnya adalah membuat dan mempresentasikan resume mengenai jurnal yang berkaitan dengan materi biomekanika. Dalam hal ini adalah posisi bersalin ibu melahirkan. Kemudian jurnal yang saya ambil untuk dibuatkan resumenya adalah jurnal yang berjudul Efektivitas Posisi Bersalin Terhadap Lama Kala 2 Persalinan, atau Effect of Maternity Position on the Length of Second Stage of Labor. Adapun jurnal ini memiliki volume 7 nomor 2 September 2024 dengan penulis yang pertama ada Triana Sri Harjanti dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Semarang, Poltekkes Kemenkes Semarang. Kemudian yang kedua itu ada Suparmi yang merupakan Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Semarang, Poltekkes Kemenkes Semarang. Dan yang terakhir ada Sunarto yaitu dari Prodi Sarjana Terapan Gizi Semarang, Poltekkes Kemenkes Semarang. Baik, kita langsung masuk pada bagian pertama, yaitu pendahuluan. Ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama yaitu posisi tubuh calon ibu dapat diubah dan dimodifikasi berdasarkan keinginan ibu. Namun realitanya ibu melahirkan mendapatkan lebih sedikit posisi yang disukai dalam persalinan. Kemudian yang kedua itu terkait beberapa posisi dalam proses persalinan, yaitu yang pertama jenis posisi non-berbaring. Pada jenis posisi non-berbaring, ini menekatkan gaya gravitasi dan memiliki dampak positif. Persalinan dan kontraksinya jauh lebih kuat. Posisi janin juga dapat ditingkatkan. Nah, yang kedua, berkurangnya risiko tekanan pada aorta, lalu membaiknya konsekuensi asam basa neonatal, dan penurunan pola DJJ abnormal telah ditunjukkan sebagai keuntungan dari posisi ini. Nah, di dalam jenis posisi non-berbaring ada posisi lainnya. Yang pertama ada posisi vertikal dengan kelebihan yaitu mampu mengurangi kompresi ortokapal atau disebut juga dengan sindrom hipotensi terlentang. Kemudian yang kedua, kontraksi uterus jauh lebih efektif. Selanjutnya, meningkatkan diameter pintu keluar panggung. Kemudian untuk posisi vertikal juga memiliki kekurangan berupa risiko pendarahan meningkat karena rusaknya perineum daripada atonia uteri atau kontraksi rahim yang gagal. Kemudian untuk posisi selanjutnya ada posisi berjalan merangkak, posisi jongkok, posisi berlutut, dan posisi duduk. Baik, selanjutnya ada yang namanya posisi berbaring. Nah, jenis posisi berbaring menjadi pilihan populer dalam proses persalinan karena memudahkan dalam pemeriksaan detak jantung janin atau DJJ, pemantauan ibu dan pemeriksaannya, terapi serum, anestesi regional, dan dukungan perineum. Namun, dampak negatifnya adalah stres hormon ibu meningkat, kontraksi dan efektivitas persalinan berkurang. Kemudian terdapat beberapa posisi-posisi lain di dalam jenis posisi berbaring. Yang pertama ada posisi telentang. Nah, untuk posisi telentang memiliki kelebihan berupa pemeriksaan palpasi perut ibu lebih mudah untuk memantau kontraksi. Kemudian dapat melakukan pemeriksaan vagina dan manuver invasif, dan yang terakhir dapat memeriksa kepala dan jantung janin lebih mudah. Nah, adapun kekurangan yang dimiliki oleh posisi telentang yaitu kontraksi uterusnya kurang efektif, kurangnya relaksasi otot perineum, permintaan analgesia atau obat pereda nyeri meningkat, dan durasi persalinannya lebih lama. Nah, kemudian ada juga posisi-posisi lainnya yaitu posisi miring sisi kiri, posisi litotomi, dan posisi dekubitus. Nah, jadi teman-teman, permulaan persalinan kala 2 saat serviks itu sudah terbuka sempurna hingga terlahirlah seorang bayi. Nah, untuk persalinan kala 2 itu terdapat 3 fase di dalamnya, yaitu fase pasif,
fase aktif, baru yang terakhir adalah kelahiran bayi yang sebenarnya. Jadi ketika bayi itu benar-benar muncul. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas posisi bersalin terhadap kala-2 persalinan di Kota Semarang. Selain itu, manfaat penelitian ini adalah dapat dijadikan masukan kepada ibu bersalin dalam menentukan posisi bersalin pada kala-2 persalinan. Baik, kita akan lanjut pada bagian metode. Jadi, terdapat penelitian yaitu studi kuasi eksperimental dengan desain post-test only with control group yang membandingkan lama persalinan kala-2 antara posisi lateral dan litotomi pada ibu bersalin. Nah, 2 kelompok sampel yang digunakan yaitu kelompok kontrolnya adalah litotomi dan kelompok intervensinya yaitu lateral dengan 40 responden dari populasi ibu bersalin Ater. Data dikumpulkan menggunakan checklist dan dianalisis dengan uji Shapiro-Wilk, regresi linear sederhana dan regresi linear ganda untuk mengevaluasi posisi bersalin terhadap lama kala-2 dengan kontrol usia ibu. Adapun untuk tabel analisis univariat akan ditampilkan sebagai berikut. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan yaitu yang pertama pada tabel 1 menyatakan lama kala-2 persalinan kelompok lateral tidak normal, sedangkan pada posisi litotomi normal. Kemudian untuk tabel yang kedua, posisi lateral mengalami kala persalinan rata-rata 25,7 jam. Dengan respondensinya ibu rata-rata usia 27 tahun dibandingkan posisi litotomi yang rata-ratanya 27,9 jam kala persalinan. Untuk respondensinya yaitu adalah ibu dengan rata-rata umur 26 tahun. Terdapat beberapa poin yang dapat diambil dari hasil penelitian tersebut, yaitu usia reproduksi sehat wanita berkisar 20-35 tahun. Ibu dengan usia lebih muda cenderung tidak tahan terhadap rasa sakit kontraksi, membuat susah mengenjan, dan memperpanjang persalinan kala-2 menurut penelitian Pinantoan dan Sarce tahun 2015. Adapun batasan kala-2 persalinan yaitu yang pertama primipara, yaitu melahirkan bayi hidup untuk pertama kalinya. Batasan kala-2-nya adalah 2 jam. Kemudian yang kedua ada multipara. Untuk multipara atau sudah pernah melahirkan 2-3 kali adalah batasannya yaitu 1 jam. Ini menurut Astuti dan Nur Hasanah 2017. Selain itu, ibu yang melakukan persalinan di bawah umur 20 tahun dianggap belum siap secara emosional dan juga mental, sehingga akan berisiko buruk bagi ibu dan bayinya, serta akan mengalami persalinan patologis. Selanjutnya, sebagian besar responden rajin mengikuti ANC atau pemeriksaan kehamilan, sehingga responden lebih matang dan siap dalam mengontrol psikis dan memahami teknik mengendan dengan benar. Responden juga tidak mengalami kelainan panggul sempit, sehingga tidak mengalami kesulitan komplikasi persalinan. Selanjutnya, posisi persalinan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses persalinan. Posisi dapat membantu penurunan janin ke dasar panggul dan mempercepat proses persalinan sehingga dapat mencegah terjadinya partus yang lama. Nah, terdapat beberapa faktor penyebab kala-2 bisa memanjang, yaitu yang pertama, kelainan letak janin. Yang kedua, kelainan panggul, kelainan his dan mengenjan, pimpinan partus yang salah, janinnya besar, ketuban pecah dini, dan posisi saat melahirkan. Nah, teman-teman, keberhasilan posisi persalinan itu tidak bisa ditentukan tingkat keberhasilannya masing-masing, kecuali penetapan batas skala 2 oleh ahli obstetri.
Nah, posisi itu penting untuk diketahui oleh ibu secara benar dan sesuai standar agar posisi dapat mengarahkan usaha penekanan ibu pada arah penekanan yang benar. Pada posisi litotomi, memungkinkan ibu melakukan penekanan dengan postur melengkungkan punggung dan menarik kedua paha mendekati perut yang akan menurunkan tekanan dan menghasilkan posisi yang tepat. Selanjutnya dilakukan kembali penelitian lewat analisis bivariat dan juga multivariat. Nah, untuk analisis bivariat sendiri itu akan membuktikan efektivitas posisi lateral ketika bersalin terhadap lama kala dua persalinan menggunakan model regresi linear sederhana. Sedangkan yang untuk multivariat itu menggunakan regresi linear yang ganda seperti itu dan terkontrol oleh umur ibu. Dari tabel tersebut disimpulkan atau didapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, tabel 3 itu ibu bersalin lateral mengalami kala dua persalinannya 2,2 jam lebih cepat dari posisi litotomi. Sedangkan untuk tabel 4, setiap kenaikan ibu hamil 1 tahun akan terjadi percepatan kala 2 sebesar 0,8 jam lebih cepat. Ibu bersalin dengan posisi lateral mengalami kala 2 persalinan 1,8 jam lebih cepat dibandingkan dengan ibu bersalin dengan posisi litotomi. Nah, dari kedua tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi litotomi lebih efektif. Hal tersebut dikarenakan conjugata vera pintu masuk pelvis memendek sedangkan ruangan pintu pelvis keluar meningkat. Yang awalnya conjugata vera jarak dari tepi atas simfisis ke promontorium 11 cm, kemudian pada saat posisi litotomi jarak terjauh dari garis melintang diameter transversa naik 12,5 sampai 13 cm. Hal ini disebabkan karena tulang sakrum jarak dari sisi kanan ke sisi kiri panggul itu melebar dan terjadi penekanan pada ujung tulang tungging atau oskosigis yang dapat menekan ke belakang sehingga ukuran pintu bawah panggul bertambah besar sehingga dapat mempermudah penurunan kepala janin. Nah, jadi teman-teman, proses litotomi itu dapat memudahkan pemantauan janin lahir, kepala bayi, pembebasan bila ada lilitan tali pusat pada bayi, kemudian penahanan pada perineum antara anus dan vagina. Nah, bersalin dengan posisi tegak atau berbaring miring itu punya lebih banyak keuntungan, yaitu kala duanya pendek, laserasi perineumnya lebih sedikit, dan juga kontraksi uterusnya lebih efektif. Nah, dari analisis univariat dapat disimpulkan bahwa dengan sampel 160 lama kala ibu bersalin posisi miring di BPS Priani, Kartini, Lia Maria rata-rata untuk primiparanya itu 48,73 menit dan untuk miring, posisi miring dan multipara adalah 26,02 menit. Nah, sesuai dengan teori bahwa tenaga atau kekuatan power jalan lahir passage, janin, dan placenta passenger dan psikologis itu masih menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi posisi bersalin dan juga kala dua persalinan. Posisi litotomi dan juga posisi lateral memiliki beberapa gaya yang berkontribusi di dalamnya, serta hukum yang berkaitan dengan dua posisi tersebut. Hukum yang berkaitan adalah hukum Newton, atau lebih lengkapnya adalah hukum Newton pertama. Nah, hukum Newton pertama itu menyatakan bahwa suatu benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali jika ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Dalam konteks persalinan, hukum Newton pertama dapat menjelaskan bagaimana bayi bergerak melalui jalan lahir selama persalinan, yaitu bahwa bayi akan terus bergerak ke bawah melalui jalan lahir karena adanya gaya luar seperti gaya gravitasi dan tekanan intrauterin yang bekerja pada bayi. Kemudian terdapat beberapa gaya yang berkontribusi pada posisi lateral maupun posisi litotomi. Yang pertama yaitu pastinya gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini membantu proses persalinan dengan menarik bayi ke bawah melalui jalan lahir. Kemudian yang kedua ada tekanan
intrauterin. Jadi tekanan intrauterin adalah tekanan yang dihasilkan oleh kontraksi uterus selama proses persalinan. Tekanan ini membantu mendorong bayi keluar melalui jalan lahir. Dan yang terakhir adalah gaya biomekanik. Gaya biomekanik adalah gaya yang dihasilkan oleh gerakan dan tekanan pada jaringan tubuh dalam proses persalinan. Gaya ini dapat mempengaruhi posisi dan gerakan bayi selama persalinan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada sepatah dua patah kata yang tidak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.